Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Wah adik-adik, kita bersyukur banget ya. Setelah 1 minggu kita melakukan berbagai macam aktivitas. Adik-adik yang bersekolah, melakukan tugas, melakukan pekerjaan rumah, dan kakak-kakak lain juga bekerja. Tapi kita bersyukur hari ini di hari Minggu kita masih boleh bertemu untuk sama-sama bersukacita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di ibadah hari ini kita patut bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam segala aktivitas kita di sepanjang minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, kembali Kak Dita mau mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan juga uang persembahannya. Lalu kalau ada adik-adik yang mau mencatat khotbah hari ini, jangan lupa dipersiapkan buku catatannya dan juga alat tulisnya. Sudah dipersiapkan semuanya? Good, kalau sudah dipersiapkan, sebelum memulai kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Ambil sikap yang baik, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang pertama. Kak Dita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 19, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-10. Dibuka Kidung Cerianya. Kidung Ceria 19, ayatnya yang pertama dan yang ke-10. Dengan judul Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih, ya oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih, ya oleh kasih-Nya kepadaku. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam tadi. Tuhan sudah menjaga kami di dalam tidur kami, dan pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, juga nafas kehidupan yang baru. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh fokus terhadap cerita yang disampaikan oleh kakak Layan. Berikan kami hikmat juga ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti tentang firman yang akan Kau sampaikan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Ampunkan kami akan segala salah dan dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi nas pada minggu pagi ini, terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Apabila dia sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama. Kakak akan baca dari sini untuk kita sekalian. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 10 sampai 17 dalam judul perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus.
Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus yang aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik silakan duduk. Nah adik-adik, tadi sama-sama kita telah membaca ya nas pada minggu pagi ini terambil dari kitab 1 Korintus. Ini ditulis oleh siapa? Oleh Bapak Paulus, yang ditujukannya kepada jemaat di kota Korintus pada saat itu adik-adik. Tadi kita ingat ya, mengapa Bapak Paulus ini melayangkan atau mengirimkan surat kepada jemaat di kota Korintus pada saat itu. Kira-kira ada yang tahu adik-adik? Ya, Bapak Paulus ini mau mengingatkan jemaat di kota Korintus supaya mereka seia sekata, kita bisa lihat ayat 10 ya, seia sekata ya, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya kamu semakin erat bersatu dan sehati sepikir. Ya, Bapak Paulus mengingatkan supaya mereka seia sekata, sehati sepikir, dan selalu bersatu adik-adik. Kenapa kira-kira Bapak Paulus mengingatkan mereka pada saat itu? Ya, karena pada saat itu ya terjadi perpecahan ya, dalam artian di jemaat itu sendiri ya adik-adik ya. Karena mereka mengagungkan dari pemberita atau penginjil pada saat itu ya. Tadi dikatakan situ ada golongan Apolos, golongan Paulus, dan golongan Kefas. Jadi ada kesombongan dari masing-masing orang yang mengatakan, oh aku lebih senang dengan Bapak Paulus, aku lebih senang kepada Bapak Apolos atau Kefas. Jadi masing-masing umat pada saat itu mereka memiliki kesombongan diri, menyombongkan masing-masing pemimpin daripada pemberita Injil pada saat itu adik-adik. Padahal kita sebagai orang-orang ya yang percaya di dalam Tuhan, kita tidak boleh mengagungkan atau melihat siapa yang menyampaikan firman itu, tetapi yang menjadi dasar adalah Yesus sendiri, firman yang hidup itu ya adik-adik ya, kabar sukacita itu, kebenaran firman Tuhan itu yang menjadi dasar ya, bukan orang yang menyampaikannya adik-adik. Nah sekarang kita kakak mau tanya sama adik-adik, kira-kira Dede tahu nggak ya apa sih itu gereja? Kenapa Rasul Paulus menyampaikan jemaat di Korintus pada saat itu? Ya, kita tahu ya, kita punya lagu di gedung ceria kita, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, buka pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, berarti adik-adik, Bapak Paulus ini begitu baik ya, mengingatkan kembali pada jemaat pada saat itu dan juga pada saat ini pada kita masing-masing adik-adik ya. Kita sebagai pelkat pelayanan anak ya juga merupakan bagian daripada gereja itu sendiri ya, sehingga kita boleh beribadah dalam suatu persekutuan pelkat PA adik-adik. Nah adik-adik coba kakak mau tanya sama adik-adik ya, kita yang beribadah melalui pelkat PA ini anak-anak, kita juga memiliki perbedaan adik-adik ya. Coba kakak mau tanya, apakah semua teman-teman adik-adik ini satu suku yang sama? Tentu tidak ya. Apakah kita mempunyai bahasa daerah yang sama? Tentu tidak. Kakak mau sapa dulu. Siapa sih dari kakak yang bersuku Batak? Ya, bagus, angkat tangan ya. Yang bersuku Ambon, yang bersuku Jawa, bersuku Manado, atau suku-suku lain yang kakak belum sebutkan. Nah, adik-adik, apakah ketika
masing-masing adik-adik yang terdiri dari masing-masing suku ini menganggap dirinya sangat-sangat istimewa daripada suku yang lain. Apa kira-kira yang akan terjadi adik-adik? Kalaulah masing-masing orang dalam persekutuan gereja itu sendiri memiliki kesombongan diri, menyatakan bahwa dirinya paling hebat, menyatakan bahwa sukunya paling baik, dan segala-galanya. Ya, kita tidak melihat dasar dari persekutuan itu apa. Ya, dasar dari persekutuan kita itu adalah Yesus sendiri yang menjadi dasar, yang mempersatukan kita dalam persekutuan iman kepada Allah sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang diselamatkan. Ya, menjadi Yesuslah menjadi dasar iman kita yang teguh. Ya, kabar sukacita itu yang mau kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, adik-adik, kepada teman-teman kita. Ya, contoh ini, adik-adik di PA ya, di IMPA, kita mendapatkan kabar sukacita ya bahwa Tuhan pengasih, bahwa Tuhan pengampun, bahwa Allah telah mencurahkan darahnya, nyawanya untuk tebus kita orang yang berdosa supaya diselamatkan. Kita juga mau kan adik-adik supaya teman-teman kita yang lain juga mau menerima Tuhan Yesus dan hidupnya di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka juga beroleh keselamatan. Nah, kalaulah kita bersatu, adik-adik kakak yang cantik-cantik ini yang terdiri dari suku-suku yang berbeda, kita bersatu adik-adik, sama-sama mempunyai iman yang sama, visi persekutuan yang sama di dalam Tuhan, ya, itu akan menjadi suatu suatu kekuatan yang sangat-sangat indah adik-adik. Karena apa? Karena di tengah-tengah perbedaan kita itu, ya, itu akan memperindah persekutuan kita dalam Tuhan. Jadi tidak ada perpecahan yang terjadi seperti tadi di jemaat di kota Korintus, ya adik-adik ya. Jadi masing-masing orang, masing-masing umat itu bersatu. Itulah kita, jadinya kita terlibat dalam persekutuan ibadah pelayanan anak. Kita terdiri dari macam-macam suku. Demikian juga dengan jemaat kita adik-adik ya. Jemaat IGPB Jemulon juga terdiri dari banyak-banyak suku ya. Tapi kita melihat tidak terjadi perpecahan karena apa? Karena masing-masing orang, masing-masing jemaat memiliki dasar iman yang sama. Mereka itu menjadikan Yesus menjadi dasar ya. Mereka itu mengambilkan kabar sukacita itu bukan daripada pengajar-pengajar atau perkataan-perkataan dari para orang-orang yang lain yang mereka anggap bisa dengan pengajaran, tapi yang benar adalah pengajaran yang benar dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah kalau kita mempunyai persatuan yang indah itu akan menjadi suatu kekuatan yang besar ya? Dalam artian kita tidak akan mudah dipecah belah oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, oleh kesombongan dari sifat pribadi beberapa orang adik-adik ya, karena masing-masing orang telah menjadi sama, rendah hati, sama-sama saling membangun persekutuan di dalam Tuhan. Nah, dengan cara seperti itu adik-adik kita akan bisa bersaksi kepada orang lain. Kalau kita pun di dalam persekutuan kita menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang setia, sepikir, ya. Tadi dikatakan ayat 10, kita setia, sepikir, dan tidak ada perpecahan di antara kita. Kita bersatu, sehati, sepikir, maka kita akan menjadi satu kekuatan yang besar. Kita boleh menyampaikan bersaksi melalui tutur kata kita, sikap perbuatan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru kita hidup, sebagai kabar sukacita yang kita sampaikan kepada orang lain juga. Contoh adik-adik seperti sapu lidi. Kalau kita seorang diri saja dalam persekutuan kita di berkat PA contohnya, kita tidak bersatu. Kita hanya memilih teman yang satu suku dengan kita, atau kita memilih teman-teman yang cuma perempuan saja, ya laki-laki tidak kita temanin, atau kita cuma memilih teman-teman yang kira-kira yang kita rasa cantik, ya baik, ya. Adik-adik itu tidak bagus ya, itu bukan sifat yang bagus. Bagaimana kita mau bersaksi kalau kita sendiri sudah membuat pengotak-ngotakan, atau kita sendiri sudah memilah-milah siapa teman kita yang harus kita pilih menjadi teman. Nah, adik-adik kakak mau tanya gini, kira-kira kalau adik-adik seperti itu mempunyai sifat, apa yang terjadi? Tentunya adik-adik mempunyai teman yang sedikit. Karena apa? Karena kita tidak membuka diri kita untuk
menerima orang lain yang berbeda dengan kita. Apa salahnya sih dek kita menerima mereka? Kita bergaul dengan mereka sebanyak-banyaknya orang, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa dipakai Allah menjadi alatnya untuk menyampaikan kabar sukacita itu kemanapun, dimanapun, dan kepada siapapun. Melalui apa? Melalui tingkah laku kita, perkataan, perbuatan, dan pemikiran kita, adik-adik. Karena orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan, pasti hidupnya akan memiliki keteraturan, pasti hidupnya akan menjadi berkat, baik melalui perkataannya, perbuatannya, adik-adik ya. Karena orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan bukanlah orang-orang yang hidupnya mempunyai sifat egois atau sombong seperti yang terjadi tadi di jemaat di kota Korintus. Nah, adik-adik, jadi kita tadi diingatkan ya oleh Rasul Paulus supaya ayat 10 dia penekanannya supaya kita tuh sehati sepikir, seia sekata, dan tidak ada perpecahan di antara kita jemaat atau di antara kita anak-anak Allah, anak-anak PA, anak-anak GPIB. Nah, adik-adik, bagaimana sih supaya kabar sukacita itu dapat kita jangkau kepada orang lain? Dasarnya tadi satu ya, kita menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan kita sampaikan kepada orang lain, dan itu menjadi kabar sukacita yang harus kita beritakan kapanpun dan dimanapun. Nah, adik-adik, kakak rasa semua adik-adik kakak di sini adalah adik-adik kakak yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang penuh kerendahan hati, anak-anak Tuhan yang selalu bersaksi, anak-anak Tuhan yang hidupnya teratur dan dipimpin oleh Tuhan. Karena anak-anak sekolah minggu, adik-adik kakak adalah adik-adik anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, kakak juga mau belajar sebagaimana adik-adik. Mari kita sama-sama belajar, adik-adik, untuk kita tetap menjaga persekutuan kita di dalam Tuhan, ya. Karena kalau adik-adik lihat ya, seperti sapu lidi. Kalau sapu lidi cuma satu helai saja, tentulah tidak kuat untuk membersihkan sampah. Tetapi ketika satu batang sapu lidi digabungkan dengan banyak-banyak sapu lidi, ya, diikat menjadi satu, maka akan menjadi satu kekuatan yang bisa kita pakai untuk membersihkan sampah atau apapun bisa kita pakai. Seperti itu juga adik-adik, ketika persekutuan kita erat satu, kita tidak membeda-bedakan antara suku, bahasa, ataupun kita tidak membeda-bedakan teman, ya adik-adik, tentunya persekutuan kita dalam Tuhan semakin erat, dan persekutuan kita tidak akan bisa dipecah belahkan oleh orang-orang di luar sana, ajaran-ajaran di luar sana yang tidak berasal daripada ajaran Tuhan Yesus, ya adik-adik. Jadi mari adik-adik kakak, kita sama-sama anak-anak Tuhan, baik itu yang teman-teman kamu yang mungkin dari gereja-gereja yang lain, ya adik-adik, kita tidak membeda-bedakan denominasi gereja. Kita tidak bedakan kamu dari gereja mana, kamu dari mana. Saya hanya mau berteman sama anak-anak GPIB Jember. Tidak, bukan seperti itu adik-adik ya. Mari kita buka hati kita untuk kita mau saling membangun persekutuan yang ada dalam Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus membawa kabar sukacita, memberitakannya kepada orang lain supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan ikut ada Tuhan Yesus. Ya, mari adik-adik sama-sama kita belajar. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita akan bernyanyi ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Kidung Ceria 183, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu
Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, dan kita satukan hati kita satu di dalam doa. Bapa surgawi, Allah kami yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih merawat kami hingga sampai hari ini Bapa. Kami masih boleh Tuhan menghirup nafas kehidupan, bahkan kami juga masih boleh melakukan aktivitas kami dan tanggung jawab kami, bukan karena hebat kami, tapi karena Tuhan senantiasa mengasihi kami, dan Tuhan berikan kami kekuatan memampukan kami untuk melakukannya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, di mana Bapa kami diajarkan untuk kami tetap memelihara persekutuan kami dalam iman, dalam satu persekutuan, dengan seia sekata, sehati sepikir, dan saling menopang, dan tidak ada perpecahan di antara kami. Ajarkan kami Bapa supaya kami boleh memandang saudara kami yang lain yang berbeda suku dengan kami sebagai satu saudara di dalam Tuhan, supaya kami Bapa sama-sama boleh membangun persekutuan yang indah dalam Tuhan, dan kami juga Bapa boleh bersaksi kepada orang-orang di luar sana Bapa bahwa Engkau adalah Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah menyelamatkan kami daripada maut, dan kami berikan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Dan kami juga mau menyampaikan Bapa kabar sukacita kepada orang lain, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Engkau juga yang pimpin kami Tuhan, melalui tutur kata kami, sikap dan tingkah laku kami Bapa, sehingga Bapa akan bersaksi dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja-gereja kami ya Tuhan di muka bumi ini, bahkan khususnya Tuhan gereja GPB Jepulon. Biarlah Engkau berikan kami Bapa kesatuan hati dan pikiran, untuk kami boleh bersatu membangun Tuhan kami di dalam persekutuan yang antara satu dengan yang lain, persekutuan yang benar-benar di mana Tuhan menjadi dasarnya teguh ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat persembahan yang mereka berkumpulkan. Bapa kiranya mulai memberkatinya, supaya persembahan ini boleh dipakai hanya untuk hal dan nama Tuhan saja. Allah kami yang baik, kami juga masih terus berdoa Bapa buat kondisi negara kami saat ini, bahkan dunia Tuhan. Kami masih Tuhan bergumul dengan COVID-19. Kami rindu Bapa, Engkau yang terus bekerja, Engkau yang terus menjamah ya Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau punya kuasa ya Tuhan. Engkau akan memulihkan negeri ini, bahkan dunia ini Bapa, sesuai kehendak Tuhan. Beri kami Bapa hati untuk kami mau peduli, untuk kami mau patuh Bapa akan protokol kesehatan, untuk kami boleh menjaga diri kami, kesehatan kami, bahkan keluarga dan orang-orang sekitar kami. Sehingga Bapa kami bersama-sama Bapa boleh sehati sepikir bergandengan tangan Bapa, untuk kami boleh Bapa memberhentikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau serahkan Bapa pemimpin negara kami, Bapak Presiden, para menteri dan jajarannya dari pusat, pemerintah pusat sampai pada daerah, Bapak juga yang berkati. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan, beri mereka hikmat ya Bapa, sehingga Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan mereka selalu bersandar kepada Tuhan dan selalu bertanya kepada-Mu ya Allah, sehingga hanya kehendak-Mu saja Bapa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk semua orang tua kami Bapa, Engkau juga yang melalui mereka, berikan mereka kesehatan, umur yang panjang, bahkan Bapa sukacita ya Bapa. Beri mereka hikmat dalam mendidik adik-adik yang dikasih, bahkan Tuhan Engkau juga berkati segala hidup mereka, supaya mereka tetap bersandar kepada-Mu Tuhan. Bapa, atas semua kami juga mohon ampun buat kesalahan kami, dan yang Kau hapuskan itu Bapa, supaya kami mulai menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan.
bersyukur kami Bapa yang kami panjatkan padamu dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan tetap ingat jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan selalu. Shalom, sampai jumpa minggu depan adik-adik.